Ya, saudara tahu bahwa IHS Makassar ini punya ruangan sekolah minggu terbaik dari gereja-gereja yang lain loh, dari gereja IHS yang lain. Gedung gereja IHS di Palangkaraya, di Malang, masih kalah dengan fasilitas sekolah minggu di sini. Jadi sangat mudah untuk saudara bisa ikut terlibat di dalam pelayanan ini. Kalau saudara merasa aku nggak bisa itu, nggak pernah itu, nggak apa-apa saudara. Karena materi yang akan dibacakan kepada mereka sudah ada. Jadi tinggal saudara memberi diri, nanti akan dibimbing. Sekali saja saudara melihat, berikutnya sudah pasti bisa turut pelayanan. Saya yakin ada ribuan jiwa yang hatinya ditaruh Tuhan untuk melayani anak-anak. Nanti Natal ini mereka punya target ada 1.000 anak untuk ibadah Christmas di gereja ini. Sebab itu dipersiapkan para pengajarnya. Oke, baik saudara. Ya, senang sekali bisa secara onsite berada bersama-sama saudara. Sudah cukup lama saya ibadah online melalui video. Dan hari ini yang khotbah di cabang-cabang juga video saya bersama dengan Bu Hana. Jadi saya berdampingan dengan Bu Hana, khotbah berdua, tapi ditayangkannya di cabang-cabang. Karena saya akan konsentrasi di sini selama 4 kali ibadah, Geraha 1, 2, 3, 4 itu. Oke, baik saudara, bulan ini tema gereja kita adalah Healing and Restoration for the Church, kesembuhan, pemulihan gereja. Dan itu menjadi tema di bulan Oktober ini. Pada bulan September kemarin saya menyampaikan khotbah tentang gereja Philadelphia. Saudara yang belum mendengar apa itu gereja Philadelphia, saudara bisa melihat di YouTube, di HS Media. Dan sekarang di bulan Oktober ini saya akan sampaikan firman Tuhan, khotbah tentang gereja Smyrna. Di Wahyu itu ada 7 gereja, dan sekarang mari saya ingin expose gereja Smyrna. Di Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat 10 berkata begini. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat Smyrna, dia yang awal dan yang akhir, yang pernah mati tetapi yang telah hidup kembali, mengatakan hal-hal ini. Aku tahu segala perbuatanmu, kesukaranmu dan kemiskinanmu, padahal engkau kaya. Aku juga tahu hujatan dari mereka yang menyebut diri mereka Yahudi padahal bukan. Bahkan sebaliknya mereka adalah sinagoge setan atau jemaat setan. Janganlah engkau takut terhadap apa yang akan engkau derita. Lihatlah, iblis akan memasukkan sebagian dari antaramu ke dalam penjara agar kamu dicobai dan kamu akan mengalami kesukaran selama 10 hari. Setialah sampai mati, setialah sampai mati, setialah sampai mati, dan aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Nama Smyrna itu berasal dari kata mur, yaitu bahan pembuat minyak wangi, sedangkan kata mur sendiri itu berarti pahit, rasa pahit. Hal ini sangat merefleksikan keadaan jemaat Smyrna ketika itu, yang mengalami keadaan pahit karena penderitaan, kehidupan yang memprihatinkan, karena mereka hidup di dalam kekurangan, hidup mendapat tekanan, alami tekanan dari pemerintah setempat, sebab mereka tidak mau menyembah kaisar. Padahal kota itu sangat makmur dan kaya sebetulnya. Dan dikatakan Tuhan tahu
keadaan mereka, kesukaran mereka, kemiskinan mereka. Tuhan tahu. Jadi Smyrna ini gereja yang ada penderitaan, ada pencobaan, ada kesukaran. Sama halnya dengan keadaan hidup kita. Ada penderitaan, ada pencobaan, ada kesukaran yang dialami. Dan Tuhan tahu semua keadaan yang di Smyrna itu, Tuhan tahu juga yang saudara alami. Kabar baiknya adalah kita ini yang hidup under grace, ingatlah bahwa selalu ada Yesus yang memberi kekuatan dan membuatkan jalan keluar. Katakan bersama saya, jalan keluar. 1, 2, 3. Jadi saudara, ada penderitaan, pencobaan, kesukaran, bersama Yesus pasti ada jalan keluarnya. Ayat yang sudah dikenal sekali di 1 Korintus pasal 10 ayat 13 berkata begini, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Bagi manusia, Elohim itu setia. Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Sebaliknya saat pencobaan itu datang, dia akan membuatkan jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Katakan bersama saya, pencobaan biasa. 1, 2, 3. Sekali lagi dengan kuat, 1, 2, 3. Pencobaan biasa. Siapa yang tidak pernah alami pencobaan? Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Tidak pernah. Semua pernah tahu. Walaupun dari sejak ada COVID sampai sekarang, saya dan Bu Hana tidak tersentuh virus COVID sama sekali. Itu saya mensyukuri, saudara. Betul-betul saya mensyukuri. Tetapi bagi mereka yang selama pandemi kemarin sempat kena virus COVID, bahkan dalam keadaan gawat, lalu sekarang bisa pulih, bagi saya dilindungi, orang ini dilindungi Tuhannya lebih luar biasa dahsyat. Karena apa? Plus mujizat. Kalau saya kan under grace saja, ini ada pencobaan, tetap dapatkan perlindungan dan mujizat. Ini keren ini. Jadi kalau saudara sekarang ini pernah alami pencobaan, pernah alami penderitaan, tetapi engkau masih ada sampai hari ini, saudara itu dapatkan bonus. Alami lembah kekelaman, engkau tidak takut bahaya, tetapi engkau tetap keluar sebagai pemenang. Luar biasa Tuhan kita. Katakan amin. Jadi pencobaan yang anak-anak Tuhan alami itu biasa, pencobaan biasa. Bagi kita masalah itu mungkin berat, tetapi bagi Tuhan yang menyertai kita itu biasa. Wahyu pasal 2 ayat 10, Tuhan mau ingatkan 2 hal. Tadi kita membaca Wahyu 2 ayat 10 toh. Nah, 2 hal yang Tuhan mau ingatkan tentang gereja yang sembuh dan gereja yang pulih itu gereja yang seperti apa? Kalau saya berkata gereja, tubuh Kristus, itu adalah saudara dan saya. Kepalanya adalah Yesus, kita adalah gereja anggota tubuhnya. Nah, gereja yang sembuh dan pulih, itu gereja yang seperti apa? 2 hal yang saya ingin expose. Yang pertama, di Wahyu pasal 2 ayat 10 tadi, disebutkan tidak takut. Gereja yang tidak takut. Ayat 10 berkata, janganlah engkau takut terhadap apa yang engkau akan derita. Lihatlah iblis akan memasukkan sebagian dari antaramu ke dalam penjara, agar kamu dicobai, dan kamu akan mengalami kesukaran selama 10 hari. Maksudnya genap. 10 itu kan genap. Sampai genap. Toh akhirnya dapatkan jalan keluar. Tidak takut. Yesus sendiri berkata di Markus pasal 4 ayat 40. Yuk kita baca bersama-sama di layar. 1, 2, 3. Lalu dia berkata,
Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara-saudara, bagaimana orang bisa takut? Kenapa kok orang bisa takut? Karena orang itu tidak percaya, kata Yesus. Misal, saudara ke belakang, ke tempat gelap, lalu takut. Kenapa? Bukan karena ada hantunya atau karena ada cerita-cerita apa, bukan. Tetapi karena tidak percaya bahwa engkau disertai Tuhan yang menyertaimu lebih besar dari semua yang lain. Coba kalau saudara percaya, kayak saya. Saudara, kalau saya pergi ke tempat gelap gitu toh, jalan gitu ke tempat gelap, lalu bulu kuduknya berdiri, saya malah berhenti. Ada apa ini kok bulu kudukku berdiri gitu, saudara. Saya pelajari malahan. Lalu saya teduhkan diri, berbahasa roh dalam nama Yesus, sudah selesai, nggak ada apa-apa. Memang tidak ada apa-apa. Tetapi karena tidak percaya, akhirnya takut ke belakang. Katanya ada kuntilanak. Kok di Amerika kok nggak ada ya kuntilanak ya? Ada apa misalnya genderuwo. Kok di Hong Kong tidak ada ya genderuwo ya? Karena ini kan cerita-cerita yang diformat oleh orang-orang yang di Indonesia yang mempercayai hal-hal seperti itu. Klinik, hal-hal yang kuasa-kuasa semacam itu. Tapi firman Tuhan kan sudah menyebutkan bahwa aku punya roh, engkau punya roh. Kita bisa mengaku Yesus itu Tuhan. Siapa yang di sini bisa mengaku Yesus Tuhan? Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Engkau bisa mengaku Yesus Tuhan, itu tidak karena otakmu. Itu bukan karena pilihanmu. Tetapi itu karena ada Roh Kudus, kata 1 Korintus 12 ayat 3, membantumu untuk bisa mengaku Yesus Tuhan. Nah, ketika engkau yang mengaku Yesus Tuhan, itu ada Roh Kudus di dalammu lebih besar dari semua yang lain, kegelapan, kuasa jahat. Sehingga engkau tidak takut mantra, engkau tidak takut tenungan, engkau tidak takut kegelapan. Kalau takut orang jahat bawa senjata, itu masih sesuai nalar. Tetapi kalau takut hantu, itu sudah harus dijauhkan dari anak-anak Tuhan. Karena tidak percaya. Kalau engkau takut, karena orang itu tidak percaya. Saudara-saudara, memang sih di dalam kenyataan hidup, ditinggal pasangan, mendengar apa kata orang kamu gak akan bisa berhasil, membaca hasil laboratorium bahwa hasilnya jelek, melihat keadaanmu kok gak kunjung sembuh. Kemarin saya ke rumah sakit, mengunjungi Ibu Agus. Kok gak kunjung sembuh, kesakitan dan kesedihan yang dirasakan telah berhasil membawa anak-anak Tuhan ke penjara ketakutan. Kesakitan, kesedihan yang dialami membuat anak-anak Tuhan terpenjara dengan ketakutan. Takut sakit, takut mati, takut dihukum, takut susah, takut akan masa depan. Bible berkata, kita ini hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan keadaan saat ini yang menakutkan. Kita diberi iman, bukan sembarang iman. Tapi firman Tuhan menyebutkan iman Kristus. Jadi saudara punya iman, itu bukan imanmu, iman Kristus. Diberikan kepadamu. Dan iman Kristus itu bukanlah iman yang biasa-biasa saja, tapi iman yang sangat dahsyat kuasanya, sebesar biji sesawi pun itu dahsyat kuasanya. Oleh iman kau diselamatkan.
Oleh iman yang diberikan kepadamu kau disembuhkan. Oleh iman kau dipulihkan. Oleh iman kau terima mujizat. Oleh iman kau berdoa dan dikabulkan. Hanya oleh iman, saudara-saudara. Kalau sudah membaca di Ibrani pasal 11, semua kesembuhan, semua keajaiban, semua berkat pemulihan, semua mujizat, semua keselamatan terjadi oleh karena iman. Ini luar biasa. Kalau saudara mempelajari Ibrani pasal 11, oleh karena iman Habel jadi orang benar. Bukan karena perbuatan loh. Oleh karena iman Habel disebut orang benar. Oleh karena iman, Henok diangkat hidup-hidup. Oleh karena iman, Nuh menyiapkan bahtera sehingga semua binasa. Nuh dan keluarganya diselamatkan. Oleh karena iman, Abraham dapatkan warisan. Oleh karena iman, Sarah yang mandul dapatkan anak. Oleh karena iman Ishak, oleh karena iman Yakub, Yusuf, Musa, Yosua, Rahab sang pelacur pun oleh karena iman dia diangkat menjadi salah satu wanita mulia yang lahir dari keturunannya sang Mesias. Jadi saya, saudara, di dalam Kristus yang kau perlukan adalah iman Yesus. Kau punyai. Saudara, dari nama-nama yang saya sebut itu meskipun mereka ada yang hidup di zaman Taurat, mereka beriman dan terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan, terjadi mujizat, keajaiban, bahkan keselamatan. Begitu juga dengan gereja. Kesembuhan dan pemulihan terjadi pada gereja yang beriman, gereja yang tidak takut. Faith over fear. Iman yang melampaui ketakutan. Takut itu apa sih? Ketakutan itu selalu begini. What if? Itu sama dengan fear. What if? Ketakutan bicara tentang bagaimana ya nanti ya? Kalau gini kayak apa ya? Nanti kalau gini bagaimana ya? Jadi kalau, what if? Bagaimana jika? Bagaimana kalau? Padahal belum tentu, bahkan tidak terjadi. Itu orang takut, selalu what if? Disuruh ikut membimbing anak-anak, diajari ceritaan firman, what if? Nanti kalau aku nggak bisa kayak apa ya? Padahal tinggal membaca. Dan itu anak kecil. Tapi ketakutan, what if? Nanti kayak apa ya? Kalau aku nanti diketawai kayak apa ya? Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Tetapi kalau iman itu selalu konotasinya adalah even if. Even if itu sama dengan faith. Iman bicara tentang meskipun, walaupun, sekalipun hal terburuk sekalipun terjadi, engkau memilih tetap beriman. Ya saudara-saudara, inilah yang penting yang perlu saudara pahami. Saya mendengar Pak Jokowi berpidato bahwa tahun 2023 besok itu adalah tahun gelap. Tahun Sekjen PBB sudah mendata bahwa ada 60 negara bangkrut secara perekonomian. Dan ini bukan hoax.
Tetapi ini kejadian sungguh yang ada di depan kita. Sepertinya orang itu memasuki 2023 itu berat sekali. Tahun gelap, tahun resesi. Lalu ada saran-saran kalau mesti harus punya fresh money. Apalagi misalnya, jangan beli barang yang bisa ditunda untuk dibeli. Apalagi dibeli dengan mencicil, mengangsur. Sudah kalau bisa ditunda, ditunda. Jangan utang bank untuk konsumsi barang yang tidak perlu, yang bisa ditunda. Harus punya fresh money. Investasi mesti juga dipertimbangkan. Jangan investasi habis-habisan, karena di tahun itu akan sulit cash flow-nya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan ini bukan main-main, saudara. Karena negara-negara yang begitu kelihatan kaya raya, ambruk. Dan ketakutan mulai melanda. Dan saya sampaikan di mimbar ini tentang hal-hal seperti ini, saudara. Supaya saudara menahan diri untuk tidak mengonsumsi, membeli, apalagi dengan cicilan barang-barang yang bisa ditunda. Bukan investasi ngawur, semuanya dijadikan barang. Tidak memegang sama sekali fresh money. Nah, orang pada ketakutan. Tetapi percayalah, di masa paceklik, Ishak menabur, dia menuai dan tetap kaya. Kian lama kian kaya dan akhirnya menjadi sangat kaya. Tuhan membedakan orang-orang yang percaya kepadanya. Katakan amin. Faith will take you far greater, membawamu kepada greater place than fear ever could. Iman itu bisa membawamu mengalami keadaan yang jauh lebih baik daripada engkau membiarkan ketakutan menguasaimu. Faith membawa kita pada hal-hal yang baik yang kita imani. Fear membawa kita pada hal-hal yang tidak baik yang kita takuti. Jadi, aku dan seisi keluargaku pilih untuk percaya kepada Yahweh Sebaot, Tuhan orang Israel, Tuhan semesta alam. Tetap percaya. Ketika ketakutan mengetok pintu, jangan engkau keluar tanpa perisai. When fear knocks, answer with faith. Ketika ketakutan mengetuk pintumu, jawab ketakutanmu dengan perisai iman. Ayat-ayat firman yang kau pegang. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Tuhan menyertaiku lebih besar dari semua lawan-lawanku. Boleh bertepuk tangan 10 kali lebih meriah dari itu untuk Tuhan Yesus Kristus. Dia penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Katakan amin. Mazmur 56 ayat 4 berkata begini. Pada waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Saudara bisa berkata, aku takut loh Tuhan. Tapi aku percaya kepadamu. Orang bisa takut. Tapi biarlah saudara tutup dengan kalimat, Tuhan, aku takut Tuhan ini. Ini kayak apa kok kayak gini ini Tuhan. Tapi aku percaya kepadamu.
Jangan takut, saudara. Percaya saja. Gereja Tuhan, teruslah percaya. Sampai apa yang kau imani terjadi. Kesembuhan terjadi. Pemulihan terjadi. Dalam nama Yesus. Jadi, katakan amin. Yang kedua sekarang, yang saya ingin expose dari jemaat Smyrna. Gereja yang sembuh dan pulih, itu tidak takut. Miliki iman yang melampaui ketakutan. Yang kedua, gereja yang sembuh dan pulih itu, kata Wahyu pasal 2 ayat 10, yang setia sampai akhir. Tadi saya datang pagi-pagi, yang masih sedikit, cuma 1, 2, 3 orang yang menerima tamu. Saya masuk tidak pakai masker. Saya punya masker sih. Tapi tadi saya ketika masuk nggak pakai masker. Lalu saya tanya, boleh masuk nggak pakai masker? Nggak boleh. Lalu saya pakai masker. Lalu saya lihat wajah mereka berdua. Dua ibu ini, wajah-wajah yang saya kenal mereka dari sejak kita masih ibadah di bioskop Jaya. Pindah ke, mana lagi Ibu? Pernah ke BII juga ya, Bank Internasional Indonesia. Sekarang jadi Maybank itu. Nah, dua ibu itu sudah ada di situ. Berarti apa saudara? Keren sekali dua ibu ini. Dari zaman dulu kala itu sampai sekarang sudah ada. Ibu ini namanya Ibu Anton dan Ibu Sandi. Ibu Sandi ini pernah ke Israel bersama saya juga. Nah saudara-saudara, wah, Bible menyebutkan dipanggil, dipilih, dan setia. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Dari antara yang dipilih, masih dicari lagi yang setia. Setia di keluarga, setia di rumah rohani, gereja lokal, dan setia dalam kerajaan Tuhan. Kalau setia di dalam keluarga, ada kekurangannya suami, ada kekurangan istri, tidak pernah terpikir, aku cari lagi deh, cerai. Enggak. Orang yang setia itu berbicara tentang komitmen. Sudah dreng, itu komitmen sekali seterusnya. Tidak terpikir untuk mencari pria atau mencari wanita yang lain. Setia di rumah pertama, setia di rumah kedua. Orang yang setia di rumah kedua itu adalah orang yang sadar bahwa dirinya itu milik Tuhan. Milik Tuhan. Sudah dibeli Tuhan. Lalu sama Tuhan ditempatkan di sini. Disuruh tertanam, bertumbuh, berbuah, sampai masa tua pun masih berbuah lebat. Dan ketika ada kekurangan sesama pelayannya, ada kekurangan pemimpinnya, tidak terpikir untuk pisah. Kalau ada orang yang pindah-pindah, nggak cocok pindah, di sana nggak cocok pindah, di sana nggak cocok pindah, belum sadar bahwa dirinya itu sudah dibeli oleh Yesus. Kalau sadar dirinya dibeli Yesus, Yesus tempatkan di mana, dia akan tertanam di situ. Yesus berikan pasangan siapa, dia akan komitmen di situ. Dia akan komitmen di sini. Dan dia akan komitmen di rumah kekal. Rumah tangga, rumah rohani, rumah kekal. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Tidak akan pindah-pindah. Dan yang di depan saya ini adalah orang-orang yang dipanggil, dipilih, dan setia.
di rumah tangga, di rumah rohani, di rumah kekal. Sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Yang setuju, ayo kita tepuk tangan untuk kemuliaan Kristus Yesus Tuhan. Saya milik Yesus, 1, 2, 3. Saudara milik Yesus ini. Kalau milik Yesus, tidak mau ditempatkan di sini, loh gak nyaman ya di sini ya. Pindah deh, karena masih memiliki dirinya sendiri. Kok gak nyaman di sono ya, pindah deh gitu. Tapi kalau saudara tahu, aku ini milik Yesus, ditempatkan di sini, yang mungkin ada kekurangan, engkau turut melayani. Ada kelemahan, engkau turut melengkapi, engkau berperan. Itu yang keren. Apalagi di gereja ini, sudah tidak menyembah Allah. Sudah under grace, sudah bersih dari nama Tuhan tetangga. Aku ditolong Tuhan beberapa Senin kemarin berbincang-bincang dengan satu apologet namanya Andre Tunggal. Lalu ketika bincang-bincang, judulnya Isa mereka bukan Yesus kita. Terus akhirnya dia membuat kesimpulan begini. Ini orang di luar, apologet itu orang yang pelayanannya adalah berdebat dengan tetangga. Jadi kalau diserang tetangga, dia pasti bisa menjawab semua topik dan selalu menang. Saudara bisa melihat di channel Aku Ditolong Tuhan, Yusa Gadis Siswantoro, di Andre Tunggal. Isa mereka bukan Yesus kita. Tetapi pemerintah Indonesia kan kenaikan Isa Al-Masih, kita menyebutnya Isa. Lalu dia akhirnya memberi penjelasan. Semakin ke sini, yang mengakui Kristen itu bahwa ada Isa, ada Allah, dan sekarang Mr. M juga mau dimasukkan di Bible, supaya tiga-tiganya masuk semua di Bible. Dia katakan, semakin ke sini, semakin kita rugi. Dulu, untuk memberi pemahaman, sama loh Isamu sama Yesus, ayo ikut Yesus saja. Tapi sekarang sudah menjadi kerugian. Karena mereka menyebut Isa, mereka menyebut Allah, mereka menyebut Mr. M ternyata juga ada di Bible. Dan itu hanya ada di negara yang berpenduduk Muslim mayoritas. Kalau di negara-negara lain enggak ada. Cuma di negara berpenduduk Muslim mayoritas yang pakai Isa, pakai Allah. Sekarang nanti keturunan kita kalau terus-terusan Indonesia kayak begini, Mr. M ada di Bible. Mereka sudah mendeklarasi bahwa Kidung Agung 5 ayat 16 itu Mr. M. Konyol. Sangat konyol. Isa enggak ada, Allah enggak ada, Mr. M enggak ada di Bible. Ya, saudara. Nah, kita sudah bersih di situ. Dan saudara milik Yesus tertanam, tidak mengikuti kehendak sendiri. Oke, setia sampai akhir. Wahyu 2 ayat 10, setialah sampai mati, dan aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Hal yang menarik ada pada kata setia. Setia dalam bahasa Inggrisnya kan faithful. Kalau dipisah itu tetap ada faith-nya, ada full-nya. Iman penuh. Setia itu iman penuh. Bukan hanya beriman saja, tetapi setia dengan iman sepenuhnya. Sehingga ketika ada penderitaan, pencobaan, kesusahan, kita tidak ragu, tidak gentar, tidak berhenti beriman. Beriman penuh. Justru ketika ada penderitaan, ada pencobaan, ada kesusahan, tetap beriman. Rintangan bertubi-tubi, semakin beriman.
dan diimani terus sampai apa yang diimani itu terpenuhi. Jadi kenyataan. Saya percaya saudara, orang yang setia tidak akan kehilangan janji Tuhan. Serius. Orang yang setia tidak akan kehilangan janji Tuhan. Kenapa sih orang kok tidak setia? Karena melihat godaan gitu. Melihat ada kekurangan, sesama ada kelemahan pemimpinnya. Saya baru berkunjung ke satu keluarga. Ini di Malang. Dia jemaat yang sangat lama di gereja yang saya layani. Dia sudah berusia 81, tapi masih ganteng, masih tampan gitu, masih ya keren lah, masih keren gitu. Dia punya rumah itu, dia tinggal rumahnya itu di area sekitar 3 hektar gitu, di Batu. Lalu saya bersama beberapa rekan berkunjung ke sana. Ditemui oleh dia dan istrinya. Lalu makan bareng di sana. Kemudian bapak ini cerita kepada rekan-rekan saya yang ikut bersama saya. Pak Yusak ini enggak berubah ini. Dulu ya begini, sekarang ya begini. Tapi kemudian saya berkata, wah kalau saya sebut saja namanya. Kalau Pak Hari ini malah luar biasa, 81 model kayak begini. Ini kalau ada lomba orang berumur banyak tetapi tetap fresh, ya ini gitu. Oke, akhirnya saling memuji gitu toh saudara. Tapi kemudian dia sampai terucap begini. Hati-hati kalau sama Pak Yusak katanya saudara. Wah, kami mulai tegang. Mau ngomong apa ini? Ada Bu Hana juga di sebelah saya. Ada 3 pasangan mungkin yang saya bersama saya. Hati-hati kalau sama Pak Yusak ini. Lalu kami diem cep gitu saudara. Karena kan dia orang tua. Saya kenal bisnismen yang beribadah di gereja yang dia layani. Lalu di belakang ngata-ngatai, memburuk-burukkan, itu ambruk perekonomiannya. Saya lihat sendiri, saya sudah nasihati, tapi tetap tidak mau. Ada satu yang saya nasihati berubah, akhirnya pulih. Saudara, ini yang ngomong adalah seorang tokoh di dunia, sebelumnya dia di dunia kegelapan, di dunia persilatan lah saya maksudkan. Dan dia seorang bisnismen yang berhasil. Dan dia melihat dari kacamata itu. Nah, saudara-saudara, saya sampaikan ini kepada saudara dari kacamata Bapak ini. Kalau saudara ke gereja, engkau didoakan untuk supaya makmur. Saya, Bu Elisa, kami semua mendoakan saudara diberkati, sehat, kuat, panjang umur, sukses, berbahagia. Itu adalah doa kita. Tetapi kalau saudara tergoda kemudian karena kekurangan memburuk-burukkan, Bapak ini berkata, bahaya itu. Pilihlah untuk kalau ada kekurangan di rumah pertama, engkau membackup, engkau berbicara baik. Ada kekurangan di rumah kedua, engkau membackup, engkau berbicara baik. Doa saya adalah yang ikut ibadah ini, apapun penderitaan, pencobaan, persoalan saudara, semua punya jalan keluar dan semua dibuat makmur dan tambah makmur, semakin makmur. Katakan amin. Nah, saudara-saudara, kalau saudara lihat Abraham ini setia. Dia setia. Yahweh berjanji. Dia menunggu dengan setia. Akhirnya hadir Ishak. Walaupun sempat melangkah salah.
dengan menghampiri Hagar dan memiliki Ismail. Namun saudara, Abraham tidak kehilangan janji Tuhan. Mengapa? Karena Abraham tetap percaya Yahweh. Bukan karena Bapak itu gagal menggenapi janjinya, karena Bapak itu setia, janjinya pada Abraham ditepatinya. Meskipun Abraham ada kelemahan, ada langkah keliru. Semua orang pernah melangkah keliru. Tetapi sekali percaya Yesus, engkau tetap percaya Yesus, ada kesempatan. Di 2 Timotius pasal 2 ayat 13, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Begitu juga dengan kita. Kita pun yang menerima janji Tuhan itu pasti digenapi dalam hidup kita. Katakan bersama saya, janji Tuhan pasti digenapi. 1, 2, 3. Katakan amin. Dulu saya berpikir sama Bu Hana, punya anak itu takut Tuhan, taat orang tua, rukun, selesai. Ternyata tidak loh. Setelah mereka menikah, ada tantangannya sendiri-sendiri. Jadi sebagai orang tua itu, periode pertama, Tuhan kepengen punya anak, takut Tuhan, taat orang tua, rukun. Dan sukses saya dapatkan itu. Tapi ketika mereka punya istri, punya suami, punya istri, ada tantangannya sendiri lagi, terus berdoa lagi. Percaya lagi. Tuhan, apapun tantangan persoalan yang mereka hadapi, aku percaya itu biasa, pasti ada jalan keluarnya. Dan engkau membuat mereka lebih sukses daripada orang tuanya. Saudara-saudara, yang kau perlukan adalah engkau tetap percaya, engkau tetap setia. Ada mungkin saudara yang sedang menunggu janji Tuhan, biarlah saudara memilih untuk setia. Ibrani 13 ayat 5, mari kita baca bersama-sama ayat terakhir, silakan pemain musik kembali ke tempat. Ibrani pasal 13 ayat 5, sebab dia berfirman, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tidak akan pernah. Ayo kita ganti kata aku, Yesus, engkau, aku. Mulai dari kata Yesus. 1, 2, 3. Yesus sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan aku, dan Yesus sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan aku, tidak akan pernah. Dan Yesus namanya di atas segala nama, di langit, di bumi, di bawah bumi. Semua takluk kepada nama Yesus. Apa saudara bukan orang yang istimewa? Engkau itu keren, luar biasa. Ayo kita tepuk tangan meriah bagi Tuhan kita. Katakan amin. Ya saudaraku, jadi kesimpulannya adalah 2 hal yang Tuhan ingatkan pada gereja yang sembuh dan pulih adalah gereja yang tidak takut. Enggak takut. Ada resesi, enggak takut engkau. Bukan enggak takut lalu ngawur, tidak. Tetapi juga saudara belajar prinsip-prinsip ekonomi, saudara dengar nasihat-nasihat. Faith over fear, percaya saja. Ketika takut mengetuk pintumu, buka dan jawablah dengan iman. Ada Tuhan besertaku. Yang kedua, gereja yang sembuh dan sehat itu adalah setia sampai akhir. Setia itu iman yang penuh, faithful. Bukan iman setengah, separuh jalan. Imani sampai apa yang diimani jadi kenyataan. Saya percaya anugerah Tuhan ada pada kita. Anugerah iman Yesus yang sudah diberikan pada kita membuat kita tidak takut dan
dimampukan setia sampai akhir. Ayo kita tepuk tangan meriah bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Yuk kita berdiri bersama-sama, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan Engkau tidak berjalan sendiri ku berjalan sendiri, menghadapi resesi sebab kau Bapa dunia. Engkau tidak sendiri, haleluya. Kau Bapa-Ku yang baik, mari semua angkat tanganmu saudara. mengerti bahasa Tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengasihiku, Iya Tuhan, haleluya. tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Amin, percaya, percaya, Tak pernah percaya. sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, Kau baik. Mengerti bahasa tetesan air mata, Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Semua saudara dengan sekuat katakan, Kau Bapa-Ku yang baik. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa, Kau Bapa-Ku yang baik. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Saya ingin mendoakan saudara yang memiliki kesulitan dengan
anak-anakmu. Yang lain saya akan doakan secara umum. Yang punya kesulitan dengan anak, silahkan maju ke depan. Haleluya. Mungkin anakmu sedang sakitkah? Atau anakmu yang membuat persoalan di rumah tangga yang tentang anak. Tuhan, berdoa untuk semua jemaat Geraha 1 yang ada di tempat duduk mereka masing-masing. Engkau memberikan kepada mereka iman dan kesetiaan. Dalam nama Yesus, ada pada mereka. Firman ini tidak kembali sia-sia, digenapi tepat. Sampai tepat digenapi dalam kehidupan anak-anakmu ini. Mereka punya 2 hal penting yang kau ajarkan. Dalam nama Yesus, iman dan kesetiaan. Iman dan kesetiaan. Hadapi apapun iman dan kesetiaan. Hadapi semua penderitaan, pencobaan, permasalahan, iman dan kesetiaan. Setia di rumah pertama, rumah kedua, rumah kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Engkau menolong Tuhan yang ada di depan ini. Dalam nama Yesus. Persoalan dengan anak, jamahanmu melawat mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, pertolonganmu atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Sekarang doa bersama saya. Tuhan Yesus, semuanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Aku percaya. tidak kebetulan. Aku beribadah. Beribadah. Dengar firman ini. Aku terima dengan iman. Aku pribadi yang beriman. Aku pribadi yang setia. Dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau memberkati Geraha 1. Engkau membuat mereka jemaat yang sukses, jemaat yang lipat ganda pada waktu-waktu yang akan datang. Jemaatnya bertambah secara kuantitas, secara kualitas. Semua jemaatnya jadi langganan mujizat dalam nama Yesus. Doa ini dijawab, katakan. Ayo kita tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk, puji Tuhan. In Jesus' name be free. In Jesus' name.